Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberi kepada saya hari ini. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Oke, perkenalkan, nama saya Jeffrey dari kelas manajemen 2E NPM 202001235. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan materi saya. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ilmu ekonomi makro. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki dua definisi terkait hal ini. Definisi pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Cabang ilmu ekonomi, ekonomi mikro dan makro. Dua cabang utama dari ilmu ekonomi adalah ekonomi makro, makroekonomi, dan ekonomi mikro, mikroekonomi, seperti tercermin pada namanya. Kedua teori ekonomi ini pun bertentangan kontennya. Secara singkat, ekonomi makro memfokuskan studi pada ekonomi secara menyeluruh dan total, sementara ekonomi mikro merupakan studi yang menyoal unit ekonomi secara perorangan. Diferensiasi antara kedua teori ekonomi tersebut juga berdasarkan pada bagaimana para pakar ekonomi menekankan tema pembahasannya. Menekankan para penganut teori ekonomi makro adalah pada perilaku agen-agen ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Sementara itu, mereka yang menganut teori ekonomi mikro memberikan penekanan analisisnya pada perilaku perorangan atau individu, contohnya bagaimana perilaku perusahaan, pelaku produsen, juga konsumen dan tenaga kerja dalam konteks yang berbatas industri. Perbedaan lainnya dari kedua teori ekonomi ini adalah asumsi yang digunakan teori ekonomi mikro, yang sering juga disebut sebagai teori ekonomi klasik, berasumsi bahwa struktur pasar adalah bentuk persaingan yang sempurna, informasinya pun sempurna dan simetris, ada kesamaan atau homogen dalam input dan outputnya seperti para pelaku perekonomian rasional dan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini juga menyampaikan asumsi bahwa penyesuaian melalui mekanisme pasar seketika dapat tercapai serta uang hanya memiliki fungsi sebagai alat transaksi saja. Dengan demikian, menurut para penganut teori ekonomi klasik ini, masalah ekonomi hanya pada isi penawarannya saja. Adam Smith adalah tokoh yang ekonomi yang populer sebagai motor teori ekonominya mikro ini. Momentum Great Depression yang terjadi pada periode 1929 sampai 1933 menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi makro. Teori ini lahir sebagai kritik atas teori ekonomi klasik dan Smith. Teori ekonomi makro ini dipelopori oleh John Maynard Keynes. Karena itu, mengikut teori ini kemudian disebut dengan Keynesian, berkebalikan dengan asumsi para pengusun teori ekonomi mikro. Kaum penyelesaian bahwa struktur pasar memiliki monopolistik dengan informasi aspek dan sempurna, input dan outputnya yang dijadikan pertukaran juga beragam atau heterogen. Keynes juga berasumsi bahwa uang tidak hanya dianggap sebagai alat transaksi saja, namun uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penyimpan nilai. Dengan demikian, uang sangat mungkin digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang spekulatif. Dari rangkaian asumsi di atas, mereka mendapatkan para ekonomi makro berpendapat bahwa para penelitian sangatlah dibutuhkan dalam kegolaan ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Pengertian ekonomi makro. Lalu sebenarnya apa itu ekonomi makro? Sesuai dengan namanya, ekonomi makro
mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala dasar, skala besar dan menyeluruh. Karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen. Secara menyeluruh, konsumen pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk, barang, dan menggunakan jasa. Tujuan ekonomi makro dan beberapa macam dan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. 2. Produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat bergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk karena negara tersebut sementara dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu tabungan dalam negeri tergantung dengan menghasilkan tingkat suku bunga karenanya guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dan dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya produktivitas masyarakat ditingkatkan. 3. Ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan negara, barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. 4. Neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga dapat akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan serta neraca perdagangan. 5. Perdagangan produk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama. Berikut adalah penjelasannya. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk mengunggulinya bagi melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah
jumlah dan struktur pajak tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan perangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tenaga masyarakat dalam koridor perekonomian. 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti mengeluarkan yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibat adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujud kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu idealnya mengeluarkan agregat maupun berada pada tingkat yang dibutuhkan. F. Kebijakan dalam ekonomi makro. Studi ekonomi makro menyoal hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran, dapat tersedianya lapangan kerja. Dalam perkaitannya ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal. Memasuki dan mengeluarkan suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Memasukkan atau menghasilkan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non pajak seperti lelang, denda, pemberian negara, dan lain. Kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembedaan ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur beberapa banyak dikeluarkan oleh bank sentral dan suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya hal itu akan meningkatkan harga suatu produk. Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat belajar ilmu ekonomi, yaitu agar dapat mengerti penerapannya dalam aktivitas kita sehari-hari. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengolahan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat dikeseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar. Dari ekonomi makro kita juga bisa mendapatkan penjelasan tentang terjadinya perusahaan kondisi ekonomi di Indonesia demi mendapatkan hasil analisa terbaik. G. Tujuan ekonomi makro. Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi makro di dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui beberapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. 2. Menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Cara untuk menambahkan kapasitas produksi tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mempengaruhi produktivitas nasional. 3. Membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatkannya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian, lapangan kerja baru pun tercipta. Mengendalikan inflasi.
Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besar sebuah komoditas. Akibatnya adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya: 1. Menghentikan laju inflasi di dalam negeri. 5. Mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting. Mengapa? Agar para pelaku ekonomi luar negeri dapat terpercaya kepada Indonesia sehingga nantinya mereka melakukan investasi di negeri ini. Kestabilan ekonomi Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat pemerintahan persediaan barang. 6. Membuat neraca pembayaran luar negeri pada posisi seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran sendiri berisi rangkuman berbagai transaksi seperti penjualan dan pembelian barang dan jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antar penduduk di dalam dan di luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri haruslah berada pada posisi seimbang untuk menghindari terjadinya definisi. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini telah menjadi kapasitas karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perusahaan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat juga perusahaan dan pasarnya. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini karena konsep ini mampu memberikan pengaruh harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Pertama, adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. Ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Terakhir, permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah menjual pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada perkataan atau ucapan yang saya kurang perkenankan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.